Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat PM semua, apa kabar? Saya harap kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin memperkenalkan diri. Karena apa? Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ingin berdonor darah. Nama saya Ariel Arif Habu, bisa dipanggil dengan nama Kak Ariel. Sekarang, Kak Ariel ingin menjelaskan suatu materi pada kali ini. Tidak sendiri loh. Kak Ariel mempunyai teman yang sangat imut dan juga sangat pintar. Siapa itu? Coba kita panggil sama-sama. Dora, sini dong. Sobat PMI sekalian mau kenalan nih. Ini dia. Ini namanya Dora. Hai Sobat PMI, nama saya Dora. Sekarang saya ingin menjelaskan materi ini bersama Apa Dora? Dora darah siswa. Namun sebelum itu, Kak Ariel mau nanya nih, Sobat PMI sekalian tahu nggak apa itu donor darah? Hah? Nggak tahu? Coba kita tanya Dora. Dora, tahu nggak apa itu donor darah? Donor darah yang berhubungan dengan darah dan suntik itu kan? Ih, takut. Benar banget. Donor darah ialah suatu hal yang berhubungan dengan suntik ataupun darah. Jadi, donor darah ialah suatu kegiatan manusia untuk menyumbangkan darah agar terjadinya suatu transfusi darah. Coba kita lihat gambar berikut ini. Di sini ada gambar seorang remaja dan juga dokter yang telah melakukan suatu donor darah. Jadi, donor darah itu ketika seorang dokter mengambil darah dari salah satu lengan kita dan memasukkannya ke dalam kantong. Jadi, transfusi darah ialah perpindahan darah dari orang yang sehat dan memenuhi syarat kepada suatu kantong yang diisi darah tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi, sudah tahu kan apa itu transfusi darah? Namun, ngomong-ngomong soal transfusi darah atau donor darah, tahu nggak donor darah itu ada berapa? Darah itu ada dua loh guys. Yang pertama yakni darah lengkap dan juga komponen darah. Darah lengkap ialah darah yang di dalamnya telah ada seluruh komponen darah. Coba kita lihat halaman selanjutnya. Di sini, Kak Ariel punya blood window ataupun jendela darah. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yakni sel darah putih atau leukosit. Sudah jelaskan gambarnya. Dan yang kedua ialah sel darah merah atau eritrosit. Sudah jelaskan warnanya merah ini. Dan yang ketiga yakni plasma darah. Dan yang keempat atau yang terakhir yakni keping-keping darah atau sering disebut dengan apa? Trombosit. Nah, ini dia ialah komponen-komponen darah. Ngomong-ngomong soal komponen darah, Dora mau tanya sesuatu enggak? Iya Kak Ariel, seorang pendonor darah itu mendapatkan gaji, uang, atau sukarela sih dengan pendonor darahnya? That's right, itu adalah soal yang sangat bagus. Donor darah itu dibagi menjadi dua loh guys. Yang pertama DDP dan juga DDS. Nah, kita kan telah tahu donor darah itu dibagi menjadi dua ya guys. Coba kita lihat pada gambar berikut ini. Ada kata DDS, DDP. DDS, donor darah sukarela. Jadi, seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela dan si pendonor tidak tahu untuk siapa darah itu diberikan. Yang kedua, DDP, donor darah pengganti, yakni seseorang yang diminta untuk mendonorkan darahnya dan si pendonor sudah tahu untuk siapa darah itu diberikan. Marilah kita donor darah, jadilah saudara satu darah, karena tangisan Maiem tidak dapat menyelamatkan jiwa Pak Ijo yang telah meninggal. Namun, darahmu bisa. 5 menit waktumu, 350 darahmu, satu jiwa terselamatkan. Sudah mengerti kan? Oh, jadi donor darah itu sangat penting untuk kita. Sekarang Dora mau pergi untuk donor darah. Stop, jangan gitu dulu. Lo tuh kayak si bolanya Messi pas penalti, ngeluyur aja. Jangan dulu dong. Kamu tahu nggak? Kalau donor darah itu ada syarat-syaratnya loh. Guys, kita lihat. Di sini ada gerbang syarat-syarat donor darah. Coba kita buka satu persatu. Kita buka ya guys. Yang kedua ialah gerbang selanjutnya. Di sini telah banyak kan guys syarat-syarat seorang pendonor darah. Yang pertama yakni sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, umur minimal 18 sampai 60 tahun. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg, temperatur tubuh 36,5 atau 37,5 derajat Celcius.
Tekanan darah baik sistolis maupun diastolis, sistolis 100 tubuh sampai 160 mm hektogram dan diastolis 70 sampai 100 mm hektogram. Denyut nadi teratur 50 sampai 100 kali per menit. Hemoglobin wanita minimal 12 gram persen dan pria minimal 12,5 gram persen. Dan ini kan syarat-syarat dari orang yang ingin mendonor darah. Jadi seorang pendonor darah tidak boleh mempunyai penyakit yang beresiko tinggi. Di sini sudah memaparkan banyak sekali penyakit-penyakit. Kita akan membahas 3. Apa itu? AIDS atau HIV. Yakni ketika dua pasangan lagi gitu-gitu, tuh penyakit orang pasangan terjangkit kepada pasangan yang lainnya. Dan yang kedua, yakni jantung. Ketika datang serangan mantan. Apa kali? Serangan mantan? Serangan jantung kali? Iya, serangan jantung, jatuh, mati, terus apa dong yang ingin sedoror darah? Dan yang ketiga yakni kejang-kejang. Ketika lagi jalan sama teman, enak-enak, tiba-tiba jatuh kejang-kejang, mati, terus gimana dong? Jadi ini dia suatu penyakit yang tidak boleh ada pada diri seorang pendonor. That's right, Ariel. Itu sangat benar. Dan yang terakhir, ketika lo punya ibu ataupun punya kakak perempuan yang lagi datang bulan, hamil atau menyusui, tidak diperkenankan untuk menjadi seorang pendonor darah. Nah, jadi kita telah tahu kan syarat-syarat jadi seorang pendonor darah. Jadi marilah kita donor darah karena 1 tetes darah kalian 1000 kebahagiaan bagi mereka. Tenang. Seorang pendonor darah tidak akan mati kok. Namun kalian bisa menjadi pahlawan menyelamatkan jiwa orang lain. Itu benar banget. Jadi ngomong-ngomong soal syarat-syarat donor darah, jikalau kita tidak bisa donor darah, apa sih benefits yang kita dapatkan? Apa? Tahu nggak kamu? Hah? Apa itu, Karin? Apa sih? Itu loh bawah. Di bawah? Oh, ini toh. Apa ini, guys? Ini ya mystery box. Coba kita buka satu-satu ya, guys. Di dalamnya ada banyak kartu nih. Coba kita baca satu-satu. Guys, yang pertama yakni mendapat kepuasan batin. Maksudnya apa sih? Oh, itu. Coba bisik. Ketika kita mendonorkan darah, kita mendapatkan kepuasan batin. Rasanya feeling good banget, rasanya plong, lebih fresh, rasanya enak banget. Yang kedua yakni kesehatan kita menjadi terpantau. Gak perlu bayar mahal untuk ke puskesmas ngecek darah. Jadi kesehatan kita sudah terpantau ketika kita ingin mendonor darah. Dan yang ketiga yakni membuat tubuh semakin sehat. Jadi darah yang kita donorkan kan keluar. Jadi masuk lagi darah yang baru yang lebih sehat. Selanjutnya yakni meningkatkan nilai kesetiakawanan. Jadi ketika kita mendonorkan darah, kita bergabung ke dalam Palang Merah Indonesia, kita mendapatkan teman-teman baru, kenalan baru agar bisa menyalurkan segala hobi baik kita untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terakhir, menjadi seleb atau terkenal. Dora, coba lihat nih, jadi seleb atau terkenal gimana sih? Tapi gak apa-apa ya, jikalau kita sering mendonor darah, kita kan bisa berkomunikasi dengan orang lain, terkenal, dan bisa juga menjadi seorang seleb. Nah, ini dia manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari berdonor darah. Jadi, marilah kita donor darah, kita dapat menjadi seorang peer educator atau pendidik sebaya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita tidak bisa menjadi pahlawan biasa, namun seperti malaikat tanpa sayap, kesatria tanpa pedang, dan juga seorang pendekar tanpa kuda. Marilah kita jadi pahlawan sejati sebagai seorang pendonor darah, dan satu darahmu ialah kebahagiaan bagi orang lain. Cukup sekian dari kami. Jikalau kami ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya suatu kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Baik sobat, semoga kita dapat bertemu lagi ya. Ya sobat, semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat.